Shalom anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semuanya bersukacita? Hari ini kita akan belajar dari doa Paulus yang kita ambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Sungguh hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Sungguh hari ini Tuhan Kau hadir dalam kehidupan kami, Kau bekerja dalam kehidupan kami, Kau memberkati kami, Kau memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh beristirahat dan saat ini kami bangun, kami bersemangat untuk belajar merenungkan firman-Mu, belajar dari setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru hari ini. Tuhan berkati apa yang akan kami pelajari sepanjang hari ini. Ketika kami juga akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Jadikan kami tanah yang subur untuk setiap firman-Mu. Dan ketika kami mengikuti pelajaran nanti Tuhan, Kau Allah yang sanggupkan kami untuk kami belajar dengan sebaik mungkin, menerima setiap pelajaran dengan antusias, dan kami bisa Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, amin. Hari ini kita akan belajar dari doa Paulus, dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Pak Dian akan bacakan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunannya yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Dari ayat-ayat tersebut kita bisa belajar bahwa Paulus itu berdoa buat jemaat di Efesus, menguatkan jemaat yang ada di Efesus. Kita pun juga bisa berdoa buat orang tua kita, buat teman kita, buat guru kita, buat bangsa dan negara kita. Kita bisa mencontoh doa Paulus saat ini. Kita dari apa yang Paulus doakan, kita bisa belajar apa sih yang Paulus doakan. Yang pertama, Paulus berdoa supaya umat Tuhan kita kuat dan teguh oleh Roh Kudus. Kita teguh oleh kuasa Roh Kudus. Kita tahu bahwa keadaan saat-saat ini di masa pandemi ini, keadaan begitu berat. Mungkin pekerjaan orang tua kita ada gangguan, kita nggak bisa sekolah, rasanya bosan, rasanya tidak nyaman, rasanya pengen ketemu teman, ingin bermain bersama teman, tapi nggak bisa. Tapi firman Tuhan katakan, doa Paulus katakan bahwa kita harus kuat, teguh oleh Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita, menolong kita, membimbing kita, dan kita harus menjadi umat, jadi anak-anak yang kuat dan teguh. Oleh karena kenapa? Kita punya Roh Kudus yang akan membimbing kita, menuntun kita. Doa Paulus yang kedua adalah Kristus diam di dalam hati kita. Kristus diam di dalam hati kita. Kristus begitu dekat di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Kristus itu Tuhan, Kristus itu Raja, Kristus itu adalah pemilik segala sesuatu. Kalau Kristus diam di dalam hati kita, siapa lawan kita? Penyakit menyingkir, kesedihan menyingkir. Kalau Kristus diam di dalam hidup kita, kuncinya adalah Kristus diam di dalam hati kita. Kalau kita sebagai anak, kita dekat dengan orang tua kita, kita aman. Kenapa?
Kalau ada yang mengganggu kita, orang tua kita akan menolong. Kita misalnya kita diajak jalan-jalan oleh orang tua kita keluar, orang tua kita bersama-sama dengan kita. Ketika lihat di depan kita ada lubang, orang tua kita akan minimal akan memperingatkannya. Awas nak, ada lubang. Atau seandainya kita jalan dan kita sepertinya cuek, orang tua kita akan apa? Bahkan menangkap, menggendong kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam lubang. Suatu saat kami tidur bertiga, saya dan anak saya. Rumah saya itu ada di dalam tepi sawah. Jadi kita tidur bertiga, saya, mamanya Alan dan Alan tidur bertiga, tidur di bawah karena hari panas, kita tidur di lantai dengan kasur. Tiba-tiba ada ular masuk kamar kami. Saya terbangun, kemudian dengan sekuat tenaga saya bangunkan istri saya bangunkan Alan, saya tarik ke kamar, kemudian saya bunuh ular itu. Aman, anak saya aman, karena apa? Ada bapaknya, sama. Kalau Kristus diam di dalam hati kita, kita aman. Setiap musuh, setiap lawan kita akan dihalau oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tongkatmu dan gadamu itu senantiasa menjaga aku. Ketika Tuhan adalah gembala kita, ketika kita diam di dalam Tuhan, Tuhan yang akan mengusir setiap lawan-lawan kita. Yang ketiga, doa Paulus adalah kita berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Di dalam ketika kita menghadapi banyak masalah, itu kadang-kadang ada pertengkaran. Mungkin kita melihat bahwa kakak dan adik rebutan handphone, aku mau belajar, aku mau pakai handphonenya, aku mau pakai komputernya untuk mengerjakan ini. Kadang-kadang karena sesuatu hal kita bisa saja dengan masalah yang pandemi seperti itu, kita malah semakin tidak akur dengan teman, tidak akur dengan orang tua, karena orang tua juga harusnya bisa bekerja tapi harus menolong kita belajar. Akhirnya sering terjadi konflik, masalah di situ. Makanya di situ Tuhan katakan di dalam doa Paulus kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Kita harus mau mengampuni. Mungkin ada teman-teman yang menyakiti kita. Kita harus mampu mengampuni. Mungkin ketika kita dimarahin oleh orang tua kita karena kita berbuat salah, kita harus mampu mengampuni. Jadi kita harus terus berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Karena kasih itu sangat luar biasa. Di dalam kasih ada pengampunan, ada pemulihan. Yang kedua, yang keempat, kita memahami dan mengenal kasih Kristus tinggal dan kita mengenal kasih Kristus apa. Oh, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu mau mati menebus dosa anak-anak semua. Itu kasih Kristus. Kristus itu mau memenuhi segala kebutuhan kita, orang tua kita. Kasih Kristus itu memenuhi. Yang terakhir, doa Paulus adalah yang kelima, kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Semua sifat-sifat Allah, semua kuasa Allah itu ada di dalam kita. Kalau dulu Tuhan bisa pakai rasul untuk menyembuhkan, Tuhan bisa pakai rasul untuk mendoakan orang sakit sehingga orang sakit sembuh. Kalau kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, anak-anak pun walaupun kecil bisa melakukan hal yang sama, bisa mendoakan orang dan doanya itu juga penuh kuasa. Firman Tuhan katakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau kita dipenuhi, kita mengalami kepenuhan Allah, kita bisa menjadi berkat buat di sekitar kita. Kemudian apa yang harus kita percaya? Di ayat 20 dikatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Itu yang akan kita hafalkan. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.
Ada ilustrasi seperti ini. Anak saya punya teman. Dia punya makanan yang sangat istimewa, yaitu apa? Mie instan. Tapi oleh orang tuanya tidak boleh makan mie instan itu setiap hari. Dia dijadwal seminggu paling banyak 1 kali. Suatu saat dia minta, "Ma, ini saya udah seminggu, besok masakin mie instan ya." Apa yang dibayangkan anak? Oh ya, besok saya akan makan mie instan, makanan favorit saya. Karena ibunya ini sangat sayang sama anaknya, dia tahu janjinya dan dia pasti ditepati. Ibunya ini masak, tidak hanya sekedar mie instan. Di dalam mie instan itu diberi sosis, diberi bakso, diberi sayuran yang bergizi. Semua dimasak dengan beda, tidak hanya dengan menggunakan bumbu yang ada. Ketika disajikan anak itu, wow, ini makanan sangat lezat, lebih dari istimewa. Dia hanya bayangkan mie instan, rebus biasa, tapi ketika ibunya sangat mengasihi, memberikan jauh apa yang lebih dari anaknya itu bisa pikirkan, bayangkan. Dia menikmati baksonya, dia menikmati sosisnya, dia menikmati sayurannya, telurnya. Karena apa? Sang ibu ini memberikan lebih dari apa yang anaknya itu biasa bayangkan dan pikirkan. Sama seperti kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita bisa pikirkan, kita bisa doakan. Percayalah, di saat-saat seperti ini kita bisa berdoa buat orang tua kita. Kita bisa berdoa buat bangsa kita. Bahkan percayalah bahwa Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bisa doakan, daripada apa yang bisa kita pikirkan. Bahkan ada kemarin Pak Dian kedatangan satu orang tua, dia bercerita bahwa di masa pandemi ini ada hal yang luar biasa, Pak. Yang pertama, saya bisa kumpul, saya bisa bertemu dengan kedua putri saya yang 6 tahun saya itu tidak bisa bertemu karena ada masalah. Yang kedua, usaha. Usaha saya malah meningkat di masa pandemi ini. Saya memulai bisnis baru dan sekarang permintaannya banyak. Dan saya diberkati. Bahkan dikatakan di pandemi ini Tuhan malah membuat hal-hal yang besar dalam hidup saya. Itu ada orang tua yang cerita kepada Pak Dian seperti itu. Dari situ saya terharu, ya. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita bisa bayangkan, Tuhan bisa bekerja di situ. Saya percaya juga Tuhan bisa bekerja lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang anak-anak bisa doakan dan bisa pikirkan. Ya, kita akan tutup dengan doa. Nanti kalian juga akan berdoa buat orang tua kalian, buat teman kalian. Karena percayalah, Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, bahwa Engkau Tuhan Yesus mampu melakukan apa yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat dari apa yang bisa kami pikirkan, apa yang bisa kami doakan. Karena Engkau tahu yang terbaik buat kami, buat keluarga kami, buat bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat keluarga-keluarga. Kami berdoa Tuhan setiap keluarga, usaha, pekerjaan dari setiap orang tua diberkati. Semuanya Tuhan mengalami pemulihan. Bahkan apa yang sudah dimakan belalang pelahap, belalang pengirik, semuanya dipulihkan. Setiap usaha kedua orang tua kami, setiap bisnis, setiap pelayanan dari keluarga kami diberkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, pandemi segera berakhir dan kami setiap anak-anak-Mu bisa bermain kembali, bisa bersekolah kembali, bisa belajar mengembangkan talenta-talenta, mengikuti kegiatan-kegiatan dengan lancar kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Segala pujian hormat kami
panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.